Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kamar Film. Kali ini saya akan kembali melanjutkan film Dark dari season 1 episode 5 sampai 8. Sebelum itu saya akan kasih cuplikan dulu sedikit tentang episode 1 sampai 4 agar kalian mengingat apa yang terjadi di episode 1 sampai 4. Ini dia. Malam harinya di saat Jonas tertidur, seseorang masuk ke dalam kamarnya dan menulis sesuatu di peta milik ayah Jonas. Hutch yang telah dibawa kembali ke rumah sakit jiwa pun berkata bahwa ia harus menghentikan Noah. Keesokan harinya, Yasin, teman Elizabeth yang sedang berjalan sendirian di hutan bertemu dengan orang asing yang berkata bahwa ia dikirim Noah untuk membawanya. Lalu film pun selesai. Itu dia cuplikan dari episode 1 sampai 4. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan episode 5 sampai 8, saya mau mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi untuk kalian yang memang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan agar menonton filmnya terlebih dahulu, yang bisa kalian saksikan di Netflix. Jadi, ini dia, Dark. Setelah Elizabeth bercerita tentang Noah dan kemudian Yasin menghilang, Charlotte langsung bertanya tentang ciri-ciri Noah kepada Elizabeth agar bisa membuat sketsa wajahnya. Pria asing itu dicurigai oleh Charlotte dan masuk ke dalam daftar buronan. Tidak hanya Noah, tetapi Charlotte juga mencurigai bahwa suaminya terlibat dalam kasus hilangnya anak-anak di Winden. Sementara itu di tahun 1986, Michael yang terjebak di masa lalu mulai akrab dengan Ines yang selalu bersikap baik dan perhatian padanya setiap hari. Di masa sekarang, Bartosz yang memegang ponsel milik Eric menerima panggilan masuk dari nomor tidak dikenal. Itu adalah Noah yang mengajak Bartosz untuk bertemu. Suasana pun semakin rumit dengan obsesi Hannah terhadap Ulrich. Ia mulai berani pergi ke rumahnya dan bertemu dengan Katarina, istri Ulrich. Hal itu membuat Ulrich tidak nyaman dan takut kalau perselingkuhannya selama ini diketahui oleh Katarina. Di saat yang sama, pria asing yang menyewa kamar di Hotel Regina berkata akan pergi selama beberapa hari dari Winden dan menitipkan sebuah kotak pada Regina. Itu paket untuk Jonas yang dikirim tanpa nama. Jonas belum mengetahui hal itu. Ia sedang berada di rumah Bartosz dan bermain video game bersama. Bartosz mengambil kesempatan itu untuk bercerita tentang pria yang menelpon ke ponsel Eric. Pria yang mengaku sebagai pemasok narkotika untuk Eric. Mereka akan bertemu malam hari dan Bartosz mengajak Jonas untuk ikut bersamanya. Meski agak ragu, Jonas tetap mengiyakan ajakan Bartosz tersebut. Di tahun 1986, Michael yang masih dalam masa perawatan di rumah sakit ditemui oleh pria bernama Noah, seorang pastor dari gereja Saint Christopher yang menanyai tentang kepercayaan Michael dan perspektifnya dalam memandang bagaimana dunia terbentuk. Ulrich mengantar Hannah pulang ke rumahnya. Ia meminta Hannah agar tidak mengganggu hidup dan keluarganya lagi. Tindakan Ulrich membuat Hannah sangat terluka dan ditinggalkan. Obsesinya yang dulu ia rasakan saat masih remaja ternyata tidak hilang. Ia masih ingin memiliki Ulrich hanya untuk dirinya. Hari itu Hannah menyiapkan rencana lain untuk mendapatkan Ulrich. Tetapi bukan hanya Hannah yang terluka atas kejadian itu. Katarina yang mengetahui perselingkuhan Ulrich dengannya pun sangat kecewa pada situasi di antara mereka. Ulrich masih belum sadar dengan hal tersebut. Ia masih sangat disibukkan dengan pencarian Mika dan teka-teki hilangnya Mads di masa lalu. Entah mengapa Ulrich merasa bahwa semua hal itu ada kaitannya satu sama lain. Apalagi setelah Charlotte menceritakan tentang siklus kalender lunar solar yang akan kembali di posisi sama setelah 33 tahun. Charlotte yang sejak kecil selalu mengamati bagaimana Winden merasa bahwa ada yang salah dan aneh dengan kota Winden. Segala sesuatu terjadi berulang semacam deja vu. Sore hari di kota lain, Jonas yang sedang memandangi makam ayahnya didatangi pria misterius yang mengatakan bahwa Jonas sangat mirip dengan ayahnya. Pria itu mengaku bahwa ia mengenal ayah Jonas dan mereka berbicara sebentar sebelum akhirnya pria misterius itu pergi lagi. Kembali ke rumah sakit pada tahun 1986, hari itu Hannah, ibu Jonas yang masih berusia belasan tahun, bertemu dengan Michael untuk pertama kalinya. Mereka mengobrol di kursi taman dan mulai saling mengenal satu sama lain. Jonas di masa sekarang datang ke sekolah dan menonton Martha yang sedang latihan drama. Ia tidak jadi menemani Bartosz untuk bertemu dengan lelaki asing sesuai janjinya. Terpaksa, Bartosz menemui lelaki itu seorang diri. Ia masuk ke jalan setapak hutan
dan menunggu di bawah lampu jalan hingga sebuah mobil berhenti tepat di hadapannya. Seorang pria bernama Noah dengan bukunya yang memiliki sebuah simbol asing berada di dalam dan menyuruh Bartosz untuk masuk ke dalam mobil. Tanpa merasa curiga, Bartosz akhirnya menurut. Hubungan Ulrich dan Katarina masih dalam keadaan baik, setidaknya karena Katarina memilih untuk bicara lebih lanjut tentang Hannah. Sementara Hannah kembali ingat masa lalunya di mana ia pernah melaporkan tuduhan tidak benar mengenai Ulrich dengan mengatakan pada polisi bernama Egon bahwa Ulrich telah memperkosa Katarina. Pengakuan itu ditindaklanjuti dan membuat Ulrich ditahan dengan kasus pemerkosaan. Tengah malam, Bartosz kembali ke jalan setapak hutan dengan diantar oleh mobil yang sama. Jonas pun baru pulang dan telah menemukan paket di atas kasurnya. Di dalamnya terisi beberapa benda, sebuah bola lampu dengan sensor tangan, alat pelacak, dan sebuah surat. Surat itu dari ayahnya yang mengungkap kejadian hilangnya Michael dan kaitannya dengan kehidupan mereka. Isinya sekaligus mengungkap bahwa Michael adalah ayahnya. Pria asing penjelajah waktu datang ke sebuah toko jam yang dikelola oleh H.G. Tannhaus. Ia ingin berbicara tentang waktu yang dibahas dalam buku yang pernah ditulis oleh Tannhaus. Regina muda sedang terikat di sebuah pohon sambil berteriak meminta tolong karena Ulrich dan Katarina menjahilinya. Di masa sekarang, Charlotte masih berusaha untuk menemukan titik terang atau petunjuk baru dalam kasusnya. Tetapi mereka melewatkan satu hal, yaitu mading sekolah di mana ada foto Michael di tahun 1986 di sana. Jonas, yang mulai penasaran dengan apa yang terjadi, mulai bertanya tentang kehidupan pribadi ibunya bersama sang ayah, yang kejadiannya sama persis seperti yang dilihatnya terjadi di masa lalu. Jonas mulai percaya dengan perjalanan waktu. Ulrich mulai menyelidiki kasus Metz di tahun 1986 karena merasa ada kaitannya dengan kehilangan Michael saat ini. Beberapa rahasia yang selama ini tidak diketahui akhirnya terbongkar. Ulrich berencana memecahkan teka-teki tersebut dan mengungkap pelaku pembunuhan. Ia pergi ke rumah orang tuanya dan menanyakan kejanggalan yang membuat pria itu mencurigai ayahnya sendiri dan mengira bahwa sang ayah, Tronte, terlibat dalam kasus hilangnya anak-anak. Kecurigaan itu dilandasi oleh ingatan Ulrich bahwa Tronte tidak berada di rumah saat Metz menghilang. Tetapi Jana, ibu Ulrich, justru menyingkap rahasia lain yang selama ini dirahasiakannya, yaitu perselingkuhan Tronte dengan perempuan lain, yang tak lain adalah Claudia, ibu dari Regina. Jana juga kembali menceritakan kenangannya tentang Ulrich dan Metz saat mereka bertengkar di hari Natal karena berebut mainan. Saat itu dagu Metz terluka karena pecahan kaca. Jonas melakukan hal yang sama seperti Ulrich. Ia ingin mengungkap tentang masa lalu ayahnya. Maka berbekal 2 alat dari paket yang dikirimkan pria misterius dan peta yang kini memiliki tanda baru, ia berangkat sendirian ke gua tanpa pamit. Hari itu, rahasia demi rahasia terungkap dan ternyata berkaitan satu sama lain dengan masa lalu. Situasi semakin carut marut tak karuan di Winden. 4 keluarga yang tidak menyadari bahwa mereka memiliki hubungan mulai saling berselisih. Jonas belum mengetahui situasi tersebut. Ia sibuk dengan penelusuran gua Winden. Peta di tangannya kali ini berhasil mengantarkannya ke sebuah lorong kecil yang membuat ia menembus dimensi waktu setelah melewati pintu bertuliskan Sic Mundus. Ketika Jonas berhasil menembusnya, 2 dimensi bereaksi dan dayanya tidak terkendali. Semua orang merasakan hal itu tanpa menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi berbeda dengan Tronte dan Peter yang diam-diam menyimpan rahasia besar tentang kota Winden di kabin pondok milik keluarga Doppler. Mereka mencatat waktu dan tanggal setiap ada yang menembusnya. Di sekolah, Hannah dan Regina bertengkar akibat dendam masa lalu mereka. Sementara Ulrich menyadari sesuatu tentang Metz setelah melihat foto-foto mereka. Tengah malam di dimensi waktu yang berbeda, Jonas tiba di tahun 1986 setelah melewati gua. Ia bertemu dengan ibunya yang masih muda dan melihat poster-poster tentang hilangnya Metz. Sementara Ulrich memastikan dugaannya tentang mayat yang ditemukan di hutan tidak salah. Itu adalah Metz, adiknya yang hilang selama 33 tahun yang lalu. Ulrich mencocokkan semua ciri yang berada di tubuh anak tersebut dan semakin yakin bahwa jasad anak itu adalah Metz. Beberapa waktu setelahnya, seorang anak dengan luka di sebagian wajahnya dan telinga terbangun di sebuah ruangan dengan kasur tingkat dan kursi kejut. Lalu Helge terbangun dan ternyata anak itu adalah ingatan masa kecilnya. Jonas yang berada di masa lalu menelusuri Winden untuk mencari Michael dan berniat membawanya pulang.
Ulrich menelusuri kasus-kasus Mads dengan harapan bisa menemukan petunjuk misteri yang membuatnya hampir gila itu. Keduanya sama-sama sedang berusaha untuk mengungkap rahasia dan menyelamatkan Winden dari kehancuran. Charlotte telah berhasil mendapat surat perintah penggeledahan di PLTN. Ia pun menyusuri lahan luas tempat pembangkit listrik berdiri ketika Ulrich menghubunginya dan berkata bahwa Helge terlibat dalam semua kasus hilangnya anak-anak. Dugaan tersebut dilayangkan Ulrich setelah ia melihat laporan bahwa Helge tidak menghadiri wawancara dan hanya menyisakan pertanyaan mengapa ia tidak melewati jalur hutan saat kejadian Mads menghilang. Charlotte tidak mengerti maksud Ulrich dan memutuskan untuk fokus pada penggeledahannya di kawasan PLTN. Ia menemukan sebuah gua dan turun ke bawah. Itu gua yang sama dengan gua yang pernah dimasuki Claudia. Bedanya, kini tempat itu tidak lagi dipenuhi oleh drum-drum nuklir. Namun Charlotte menemukan sebuah pintu di tempat itu yang terkunci dan tampak tidak asing. Ia tidak bisa membukanya dan meminta anak buahnya untuk menyelidiki lebih lanjut tempat itu. Di rumah sakit pada tahun 1986, Jonas datang mencari Ines dan Michael. Tetapi begitu sudah menemukan keduanya yang sedang duduk di taman, pria misterius datang menghampirinya dan berkata bahwa Jonas tidak boleh membawa Michael pulang atau masa depan akan berubah dan Jonas tidak akan pernah terlahir. Jonas akan menanggung resiko besar jika nekat mencampuri waktu. Ia kini tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu pria misterius itu menangani dimensi yang kacau. Ulrich mendapat masalah setelah menginterogasi Helge dengan paksa di rumah sakit jiwa. Ia diskors dari tugas polisinya meski kini ia mulai mengetahui bahwa Helge menyimpan rahasia besar tentang masa lalu dan masa depan yang menurutnya dapat diubah. Helge yang masih bekerja sebagai petugas di PLTN menyimpan rahasia besar untuk itu. Jonas yang melihat Michael dan Hannah muda bersama mengurungkan niatnya untuk membawa Michael kembali. Ia pulang dengan tangan kosong. Di masa sekarang, Ibu Ulrich bercerita bahwa pagi tadi ia melihat seorang pria yang pernah dilihatnya bertengkar dengan pastor di depan rumah. Anehnya pria itu tidak menua sama sekali dan memiliki cacat di bagian telinganya. Kini kecurigaan Ulrich dan Charlotte berada di tujuan yang sama, yaitu Helge dan Peter Doppler. Mereka menelusuri keduanya dengan cara masing-masing. Jonas berhasil pulang kembali dengan selamat. Ia memutuskan untuk menjaga rahasia dan membakar surat ayahnya tanpa memberitahu siapapun. Tekadnya sudah bulat, ia akan membiarkan Michael berada di sana dan hidup berjalan sebagaimana mestinya. Ulrich yang mengikuti Helge ke hutan akhirnya menemukan lorong tersembunyi di gua. Malam itu, Helge muda bekerja. Ia membawa mayat anak laki-laki ke tempat lain. Sementara di kabinnya seseorang dengan tato, Sigmundus, membersihkan lantai kabin. Itu adalah Noah, tahun 1953. Helge muda sedang bersepeda ketika Egon melintas dengan mobil patrolinya. Ia mengikuti mobil itu hingga ke tempat konstruksi dan menyaksikan penemuan mayat dua anak laki-laki di tumpukan pasir. Pria misterius penjelajah waktu datang ke toko jam Tannhaus dan mulai mengungkap bahwa teori-teori pada buku yang ditulisnya benar dan mereka bisa masuk ke dalam lubang cacing untuk menembus dimensi. Ulrich menemukan lorong Sigmundus dan melewatinya. Ia tiba di tahun 1953 ketika kasus kematian dua orang anak misterius terjadi. Tak ada yang mengetahui bahwa mereka datang dari masa depan, meski saat itu pakaian yang mereka kenakan tampak modern. Itu adalah jasad Eric dan Yasin. Ulrich yang belum menyadari bahwa dirinya baru saja melintas dimensi waktu, terus menelusuri hutan hingga akhirnya bertemu dengan Helge kecil. Di lain tempat, pada 1896, penjelajah waktu masih mendengarkan penjelasan Tannhaus tentang lubang cacing, kalender bulan, dan topologi ruang waktu. Ulrich bertemu dengan Agnes dan Tronti Nielsen, nenek dan ayahnya saat mereka masih muda. Saat itulah Ulrich baru menyadari bahwa ada yang aneh dengan waktu. Tetapi ia belum yakin kalau dirinya terlempar kembali ke masa lalu. Ia bertemu dengan Tannhaus, Hannah, dan Ines yang menceritakan tentang penemuan dua jasad anak-anak di tempat konstruksi. Ulrich dengan cepat menyelidiki dan memastikan bahwa itu bukan anaknya. Ia bertemu Egon di kantor polisi, tetapi Egon dengan tegas menyatakan bahwa tak ada anak dengan ciri-ciri yang Ulrich sebutkan. Maka Ulrich kemudian berniat menemui Helge kecil dan melenyapkannya. Di belakang rumah megah keluarga Helge, ia mendekati Helge yang sedang duduk sendirian dan berusaha untuk membawanya ke tengah hutan. Helge berontak dan melarikan diri menuju pondok. Ulrich berhasil menangkapnya dan menghantamkan sebuah batu pada Helge kecil.
hingga rasanya tidak mungkin Hedge dapat bertahan. Setelah melakukan perbuatan kejinya itu, Ulrich membawa masuk tubuh Hedge ke kabin, lalu meninggalkannya begitu saja. Di sebuah ruangan terdapat foto-foto silsilah yang terpajang di dinding dan berkaitan satu sama lain, di mana Claudia yang telah renta memandanginya dari kursi. Penjelajah waktu menunjukkan mesin yang dimilikinya, portal dimensi buatan Tannhaus. Ia meminta agar Tannhaus memperbaikinya agar penjelajah waktu bisa menghancurkan lubang cacing yang tercipta akibat ledakan energi dari PLTN. Tetapi saat itu, Tannhaus menolak untuk membantunya, dan itu membuat penjelajah waktu agak kecewa. Ia pergi. Sepeninggalnya, Tannhaus mengambil kotak lain, portal dimensi yang serupa dan terlihat baru. Ia telah membuatnya semenjak kedatangan Ulrich di tahun 1953 karena jaketnya yang tertinggal, dan Tannhaus menemukan ponselnya di sana. Semenjak saat itu, Tannhaus percaya akan adanya lubang cacing yang bisa membawa seseorang kembali ke masa lalu ataupun pergi ke masa depan. Lalu, film pun selesai. Masih dengan berbagai plot twist tidak terduga yang membuat serial ini sangat menarik untuk ditonton, Dark juga mengemas banyak ilmu pengetahuan di dalamnya dalam bentuk fiksi, sains, filsafat, hingga psikologi dipadukan pada tiap episode dan menjadi pengetahuan yang sangat seru untuk dibahas di dalam film. Misalnya mengenai konsep lubang cacing dan bagaimana masa lalu serta masa depan saling terlibat, lalu mempengaruhi satu sama lain. Ini sesuatu yang sangat menarik dan tentu saja segar. Pertanyaan atau istilah filosofis yang sering dibicarakan dalam dialog seolah menyampaikan dengan gamblang bahwa penonton ingin diajak berpikir kritis ketika menonton Dark. Segitu saja teman-teman pembahasan film Dark kita kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya, tetap sehat dan merdeka. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.